itu, ya tetaplah itu punya masa lalu masing-masing. Nah, hubungan silaturahmi tetaplah harus dijaga, tapi tetaplah harus ngebatasin kalau yang namanya mantan itu jangan terlalu intens dengan berkomunikasi. Jadi tetap menjaga hubungan baik. Kita bisa dari Indo tetap baik sama Lesti gitu. Jadi tetap kan Lesti juga pasti menghargai ketika Iki sudah berkeluarga seperti ini, pasti ada batasan lah. Apa namanya, kita sekeluarga diundang, terus kebetulan juga kan udah seperti keluarga sendiri gitu, jadi ya kita datang sekeluarga. Kado, pokoknya doa yang terbaik. Kasih seragam, dibikin loh seragamnya, dikasih Iki seragam, dibikin seragamnya, dipakai, dan dia datang. Padahal banyak teman-temannya yang nggak bisa datang karena pandemi ini, tapi dia dari semalam tuh udah tidur di daerah Bandung karena nggak mau ketinggalan gitu, menyaksikan pernikahan Iki. Aku bangga sama dia, mudah-mudahan tali silaturahminya tetap baik. Jadi ekspresi yang terlihat ketika Lesti sedang berpelukan dengan ibunya Rizky ini adalah benar-benar ekspresi sadness, kesedihan, memang terlihat banget terlihat. Jadi alis bagian dalam itu naik ke atas gini, alis bagian luar turun ke bawah, dan kemudian ketika berbicara ini bibir itu turun ke bawah kayak gini ketika berpelukan dengan ibunya Rizky. Nah, ini menandakan bahwa dia tertrigger, dia terpicu ketika dia sedang berpelukan dengan ibunya Rizky, bisa jadi oleh memori-memori, ingatan-ingatan ketika mereka masih dekat. Apakah kemudian Lesti sudah melupakan kebersamaan mereka dengan Rizky selama 5 tahun? Jawabannya tidak. Toh dia masih kemudian emosional ketika memeluk ibunya, ya. Nggak mungkin dia kemudian akan emosional ketika memeluk Rizky-nya. No, itu konsumsi publik, ya. Jadi buat saya, sekali lagi, Lesti sudah cukup dewasa dengan umurnya untuk menyikapi hal tersebut. Karena kita juga pengalaman dan restu dari kedua orang tua pastinya. Jadi sama-sama untuk sholat orang, sama-sama bareng-bareng. Jadi ya alhamdulillah diperlancar sama Allah. Memang deg-degan banget, beda banget sama kayak Mang. Seumur hidup itu sekali, jadi deg-degannya Masya Allah luar biasa, dan pasti kangen juga momen itu. Kalau untuk di acara sih memang Masya Allah deg-degan banget, udah gitu juga kalau acara sih alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian juga kemarin maharnya sederhana aja, semakinnya aja, karena itu mahar itu adalah kesepakatan kita berdua. Ya gitu. Pertama sih kita kan dianjurkan dalam Islam itu bertemu itu menatap muka dan tangan. Jadi itu hari pertama, hari ketiganya itu langsung menyembah dan nanya dia siap nggak untuk dilamar, dan itu semua juga atas restu dari orang tua. Kehidupan masih sama sih ya, karena memang bedanya tidur aja udah ada teman gitu. Biasanya udah nggak ada teman, sekarang ada temannya, dan sekarang ini pun kehidupannya untuk saling mengenal. Kaget ta'aruf itu seperti apa gitu, cara mendapatkan wanita untuk pasangan hidup sendiri. Akhirnya lihat di YouTube, ternyata lewat teman, kerabat, sahabat, tetangga gitu. Jadi kebetulan ada sahabat, jadi nanya kalau sahabat ada untuk yang serius mau dikasih ini, Insya Allah udah langsung aja. Siap nggak untuk dideketin, izin kedua orang tuanya dekat-dekat. Kita Ido sendiri nggak pengen kenalnya kan kita dari temannya, Masya Allah baik, orangnya baik. Itu sih prosesnya cuma dari teman aja, jadi kita komunikasi itu melalui teman, jadi kita nggak pernah kontak lewat berdua gitu. Nah, kalaupun video call kita bertiga, selalu ada orang lain gitu. Gimana sih ya maksudnya? Ya
nggak masalah. Ya nggak masalah sih gitu, maksudnya emang lambat laun juga mereka bakal tahu gitu. Sebagaimanapun kita menyembunyikan apapun ya pasti ketahuan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Mau netizen berkata apapun itu terserah. Gimana ya? Karena memang cari kesempatan juga sih kalau menurutku sih ya. Apalagi kalau kita tuh nggak usah ditanggapin banget sih, karena kita juga nggak mau bahas yang masa lalu, Iya. tapi pengennya bahas masa depannya. Iya, jadi nggak usah Nggak ambil pusing loh, Nggak ambil gitu-gitu pusing. kan. Ya sudah, biarin aja mereka itu seperti apa, mau ngomong apa terserah. Yang penting kepribadian Iki sendiri dan Nadia juga udah sama-sama tahu untuk masa depannya seperti apa. Ya udah, kita lanjut sama-sama untuk masa depan yang baik. Membuat teman-teman semuanya baper itu karena yang nggak baik. yang nggak baik, ambil yang baiknya aja sih. Ketahuilah memang benar-benar nikmatnya taruh itu memang benar-benar masya Allah. Nggak pernah ketemu kok kita gitu, jadi emang benar-benar ta'aruf gitu. Kayak misalkan kita chat juga lewat perantara gitu, orang ketiga gitu, Dan nggak pernah nge-save. kontak langsung, Nge-save pun nggak saling paling pas video save call kontak. bertiga gitu ya. Iya. Untuk saat ini sih yang tadi Iki bilang untuk perkenalan, untuk lebih dalam lagi seperti apa dan mengenal karakter masing-masing, karena memang sangat-sangat singkat banget untuk pertemuan kita ya deh. Iya. Masya Allah itu 3 hari sih, itu udah lamaran. Hari pertama itu kita ketemu pertama kali ngeliat lapak tangan dan muka. Hari ketiganya Iki minta komunikasi melewat teman tadi, tanya boleh nggak untuk dilamar di khitbah. Alhamdulillah dia setuju. Itu hari ketiga, ya udah langsung nentuin tanggal juga di situ. Dan prosesnya itu sampai dari pertemuan sampai akad itu sebulan ya deh. Sebulan. Pas Pas sebulan. banget sebulan. Dia juga senang akhirnya bisa dipertemukan juga dengan Kak Rizky Bilar. Gak percaya juga, gak nyangka, tapi alhamdulillah ternyata orangnya asik. Ya dijodohin mah itu mah hak masing-masing ya, biarin aja. Dibuat seneng, dia maksudnya bikin seneng netizen aja. Kalau memang doa yang terbaik mah diaminin aja. Welcome. Yes, it fits. It's okay, it's okay. You got it. You'll get it, you'll get it. Why are the wheels like mine like this? Mama. It's a bit different. Kalau Albarak sendiri sih nggak minta hadiah apa-apa, cuma paling dia suka kayak cari-cari gitu di online shop, apa ya namanya, online app gitu, buat aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini gitu. Jadi kayak minta-minta gitu aja. Tiba-tiba dia minta aku mau temanya Power Ranger, terus aku bilang kan emang nggak dirayain besar-besaran, cuma sama teman-teman aja kan gitu, dan nggak rame. Iya, tapi aku mau Power Ranger. Akhirnya ya udah, jadilah kita bikin kostum Power Ranger, kuenya tema Power Ranger, jadi jadinya heboh. Tapi tetap pestanya kecil gitu, jadi nggak rame, nggak ngundang banyak orang, cuma anak-anak aja, paling kayak 5-6 anak gitu untuk berenang di rumah. Undang dong, masa nggak diundang dateng, nggak boleh. Nggak bisa, pada sekolah kan? Tetap sekolah online. Panas amat sih. Lu anak yang dibawa cuma ini doang. Happy birthday buat El, panjang umur, sehat selalu. Pokoknya makin sayang sama maminya, tambah ganteng. Terus udah gitu, pokoknya cepet-cepet dewasa supaya bisa jagain maminya. Bunia datang ke ya Bu ya? Iya, Siapanya buat El, Bunia? Ayo Sudan. Ayo turun cepetan, ayo. Sama siapanya Bunia datang? Sama anak-anak. Aduh, Sama anak-anak ya? Iya. Bawa kado apa Bunia? Oh, Richard. Ada nggak ya tadi ya? Ada nggak deh? Ada? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Ada nggak ya tadi ya? Ya pokoknya supportnya yang terbaik aja buat mereka ya kan? Yangko. Hai. Hai.
untuk perayaan ulang tahun Al-Barak yang ke-6 sih sebenarnya kita nggak mau ada pesta besar-besaran gitu. Jadi kita cuma bikin pesta kecil-kecilan aja sama keluarga di rumah, sama teman-teman Al-Barak yang seumuran gitu. Jadi emang kayak tiup lilin terus berenang aja gitu, having fun gitu aja sih. Sebenarnya kita nggak ngerayain macam-macam gitu. Richard di sini buat saya ya ini senyum kamera aja sih gitu ya. Jadi maksud saya memang ya di kamera yang harusnya tersenyum ya dia senyum gitu. Tidak menampilkan sebuah ekspresi yang memang benar-benar yang wah banget. Dia sedang mengalami masa sulit gitu. Apakah kemudian itu membuat dia apakah remuk redam, apakah membuat dia nahan tangisan, apakah membuat dia nahan marah segala macam, itu menurut saya ekspresi yang wajar dan bahwa itu manusiawi. Yang jelas bahwa apa yang dirasakan oleh Kyle gitu itu adalah kondisi dia tidak merasa he's not belong there gitu. Dia nggak merasa bahwa dia memang kayak dibuat merasa nyaman di situ kayaknya gitu loh. Juga kan semuanya sudah ready semuanya. Dari awal juga kita sudah punya bukti dan semuanya kan gitu. Apalagi sekarang kan lagi proses lagi yang pelaporan terhadap semua yang masuk di rumah saya, yang ada manajer bandnya, terus ada teman bandnya, terus ada adik-adiknya, terus ada sepupunya, ponakannya, semua yang masuk ke dalam rumah saya. Sudah diambil juga dari by Instagram semua. Postingan mereka di awal itu semua barang bukti, CCTV, semua kelihatan yang nendang siapa dan yang maki-maki saya semuanya sudah ada. Buruk itu nggak bisa ditutupi lama. Kebenaran itu juga nggak bisa lama ditutupi. Suatu saat juga akan tahu kok gitu kan siapa yang benar siapa yang salah kan gitu kan. Mau sekuat apa orang menutupi kebenaran seseorang ya tetap aja kebenaran itu akan muncul juga gitu. Ya banyak yang terima kasih sama saya ya, saya juga memberikan mereka semangat juga gitu. Ada kali ya lebih daripada 4 orang, kurang lebih 5 orang. Ini belum yang termasuk yang sudah lapor loh. Ketika dia memperjuangkan haknya, monggo silakan. Yang pasti ya kita akan berjuang aja. Saya nggak mau memberikan pesan atau apapun kepada lawannya Vicky, pelapor dan sebagainya, itu hak dia. Ya kita hormati aja prosedur hukum yang berlaku. Kami secara resmi sudah menjalani pemeriksaan kami nanti disampaikan oleh penuntut umum saya karena bentar 2 menit aja. Katanya keluarga pernah datang ke rumah Angel. Segini sih. Bentar dong, Beb. Beb segini aja. Kalau dari Vicky sendiri seperti apa sih, Beb? Agendanya hari ini adalah pembacaan dakwaan daripada penuntut umum berkaitan pasal yang didakwakan kepada klien kita, yakni pasal 45 Junto 27 ayat 3 Undang-Undang IT, dakwaan kedua pasal 311 Undang-Undang Pidana, dan dakwaan ketiga Undang-Undang Pidana juga pasal 335. Artinya ada 3 di dakwaan, pada garis besarnya halnya sama, yakni perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah. Kami atau Vicky dipertanyakan oleh hakim apakah akan melakukan eksepsi terkait dakwaan. Dari klien kami atas permintaan klien kami sendiri pun menyatakan bahwa kita akan melakukan eksepsi minggu depan. Harapan saya kepengen semuanya bisa melihat sih gitu ya, melihat pengalaman yang saya alami seperti ini, terutama buat diri saya. Kadang-kadang kita harus berpikir berbuat baik itu belum tentu baik juga dampaknya buat kembali ke diri kita. Jadi buat saya adalah saya ambil hikmahnya adalah jangan terlalu gampang
percaya ataupun gampang kasihan sama orang. Kalau yang bisa saya sampaikan di sini, kita bayangkan kondisi antara si Mbak Keket ini di acara yang lain ini, kita lihat wajahnya, lihat di posisi tampilannya ini, dia mukanya lebih cerah, ya, perhatikan saja mukanya lebih cerah, terus lebih fresh, lebih fokus, dan lihat tatapan ininya, tatapan ketika dia pun memang dia banyak menggerakkan itu, tapi gerakannya lebih stabil dibandingkan dengan posisi di gambar atau di video tayangan yang tadi itu. Nah, kalau yang di sini kan dia terlihat posisi kakinya lebih banyak silang. Ini sebentar, terus kemudian nanti sebentar dia silang lagi, gitu. Terus kemudian banyak bergerak, gerakan-gerakannya lebih banyak yang. Nah, memang ada beberapa indikasi kalau misalnya ada orang yang tidak cukup tenang, biasanya dia dalam kondisi keadaan setengah sadar. Setengah sadarnya karena apa? Nah, itu yang perlu diverifikasi lagi. Kalau tadi ditanyakan misalnya apakah dia habis memakai, ya bisa jadi mestinya ketika setelah acara dites, gitu kan. Jadi itu baru lebih bisa ada data dan faktanya bahwa dia memang habis pakai. Tapi kalau tidak, maka menurut saya agak terlalu dini untuk menyampaikan itu. Artinya dia lebih banyak gerakannya tidak stabil, terus kemudian wajahnya juga sepertinya kalau dibandingkan, kalau kita ngomong bicara kondisinya normal, si Mbak Ratna Listi itu juga mukanya lebih fresh. Ini kalau yang ini sepertinya juga mukanya merasa kurang nyaman kondisinya, terus lebih sering tersenyum-senyum sendiri. Nah, itu yang indikasi antara sinkronisasi antara pikirannya dengan gerakannya jadi seperti belum terkontrol dengan baik. Nah, itu yang bisa mungkin ngarahnya ke arah sana. Oke, jadi kalau kita lihat di videonya Catherine Wilson ini, Mbak Keket ini di posisi acara, salah satu acara ini, memang terlihat si Mbak, ya kalau kita lihat lebih jelas lagi ya, clear lagi ya. Nah, dia lebih banyak bergerak, terlihat dibandingkan dengan Mbak Ratna Listi ini, dia satu memang pembawaannya lebih tenang ya. Tapi kalau dari Mbak Keketnya sendiri, dia lebih banyak yang posisi berubah, menggerakkan kaki, terus kemudian kelihatan juga dari mana pandangan matanya, bagaimana posisi kakinya silang. Nah, terus kemudian ketika diajak bicara juga pandangan matanya tidak mengarah kepada yang mengajak bicara, lawan bicaranya. Bedakan sama misalnya pandangan tatapannya si Mas Sule itu ya. Jadi dia buka ini, kalau ini cenderung lebih sayu gitu ya. Terus kemudian bukan tipikal yang kelihatan cukup segar posisinya kalau bisa dibilang. Dengan misalnya Mbak Keket di kesempatan yang lain gitu ya, kalau kita lihat bagaimana dia berinteraksi, nah ini kelihatannya ya, dia posisinya lebih, lihat mukanya juga lebih fresh, wajahnya lebih fresh, terus kemudian juga ininya juga lebih bagaimana dia di posisi ini, dia tidak terlalu banyak bergerak dibandingkan dengan di video atau di tayangan yang tadi ini, yang di acara yang salah satu acara TV. Maksudnya apa ya, kita banyak kesamaannya. Kalau kesamaannya tuh kita banyak persamaannya sih, itu sih jadi kita nyambung dan nyaman banget.
nyaman karena keluarga juga baik sih. Tuh, terus juga seperti ibuku dan ayahku, keluarganya dia, teman-teman semua mendoakan yang terbaik. Belum, masih lampu kuning, hati-hati. Karena mereka belajar dari yang masa lalu, jadi mereka berhati-hati bang. Cuma kamu yang bisa yakinin mereka gitu. Aku paling bisa bantu ngomong dan bisa bantu meyakinkan bahwa memang aku sayang sama kamu. Tapi kalau untuk sisanya, kamu meyakinkan orang tuaku tuh itu tugas kamu, bukan tugas aku. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.